Ini ada tips pemirsa yang saya hormati, kalau kena tumor jangan cemas. Jadi daya tahan tubuh diperbaiki. Orang happy. Itu nanti sel-sel itu akan terbunuh oleh antibodi kita sampai ke tulang belakang, sampai lumpuh. Ada. Baik lagi. Itu bisa kembali. Jalan lagi. Jalan lagi. Tapi untuk faktor penyebab nih dok, apa aja sih yang jadi penyebab adanya atau timbulnya tumor ini di organ ini dok? Ya, ini ada dugaan-dugaannya. Semuanya masih dugaan-dugaan. Dugaan biasanya zat-zat kimia yang bisa memicu gitu. Baik pemirsa, selamat siang. Di kesempatan hari ini dalam Bincang Siang bersama dengan RSKB Anur Yogyakarta pemirsa, Ica Dara menemani di hari Selasa ya 6 Juni 2023. Dan kali ini kita akan membahas tentang penanganan tumor di organ urogenital. Nah, organ urogenital itu apa? Dan bagaimana sih cara terbaik untuk mengetahui apakah ada tumor di bagian organ tersebut? Mari kita bahas bersama pemirsa dengan Dr. HR Danarto SPB SPUK. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta. Assalamualaikum Dr. Danarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga sehat. Sehat dong, apalagi mau ketemu sama dokter Danarto tuh harus ceria juga. Ada yang pengen ketemu. Iya. Alhamdulillah. Ya. Tadi dokter nyariin gak di bawah? Iya, ternyata menggantikan Mbak Aisyah ya. Iya. Oke, ya. Oke, dokter, pembahasan hari ini adalah penanganan tumor di organ urogenital. Nah, mungkin pemirsa ada yang masih penasaran nih, urogenital tuh apa sih gitu. Boleh dijelaskan, Dok? Baik, terima kasih. Persawan yang saya hormati, saya pada siang hari ini didaulat membicarakan tentang urogenital. Urogenital ini apa? Jadi yang urologi itu sebetulnya saluran kencing ya, mulai dari ginjal, ureter, kandung kencing, uretra, sampai pada kemaluan ya, penis itu ya. Kemudian disertai dengan genitalia. Genitalia itu alat reproduksi ya, genitalia. Kalau laki-laki ya tambah testis ya, tambah kalau pada wanita itu biasanya ovarium, laki-laki testis. Nah, ini biasanya akan menjadi satu masalah ketika ada tumornya, jadi gitu. Nah, tumor itu bagaimana mendeteksinya kan gitu. Jadi kalau pemirsa yang saya hormati, ada keluhan di mana kok pipisnya ada darahnya, atau bahkan sudah merah gitu. Nah, ini waspada apabila tanpa ada rasa sakit. Susu kencingnya merah tapi nggak sakit. Nah, ini waspada. Nah, itu biasanya ada satu kelainan, entah itu biasanya tumor ya pada saluran kencing. Kalau itu batu atau infeksi biasanya ada rasa nyeri. Kalau ini susu nggak ada. Loh kok kencing, loh kok merah, kok nggak ada gejala apa-apa. Nah, ini tentunya waspada, maka segera dicari masalahnya itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nanti hubungi dokter yang terdekat, nanti akan diperiksa pipisnya dulu. Oh betul, pipisnya ada darahnya, tidak ada rasa sakit. Nah, kemudian nanti akan dicek oleh dokter setempat di USG gitu. Itu ginjalnya ada apa? Mungkin ginjalnya ada masanya, atau ada di saluran ada apa, di kandung kencingnya, atau bahkan kadang-kadang sudah ada benjolan. Kalau laki-laki itu di kepalanya itu ada benjolan, misalnya kecil itu ada benjolan, itu waspada. Dan itu mudah berdarah, itu jenisnya tumor. Biasanya itu nanti diambil dikit terus dikirim ke laboratorium, benar tumor apa tidak. Nah, kalau itu benar tumor,
maka segera dapat satu penanganan yang adekuat sebelum merusak organ-organ sekitarnya. Sebetulnya itu yang seringkali para pirsawan atau pemirsa tidak tahu, bahwasanya udahlah mungkin minum yang banyak aja terus jernih terus nggak usah diobati lagi. Nah ini seringkali yang kita temui kayak gitu. Kemarin ada kita jauh-jauh dari Kalimantan ya, dia tuh sudah 6 bulan sebetulnya. Tapi begitu saya waduh di kandung kencingnya sudah ada tumornya gitu. Ya nanti kita cari dulu, kita ambil, kita kerok dulu. Kalau itu belum sampai di otot ya mungkin dengan obat-obat sekitar kandung kencing bisa selesaikan. Tapi kalau udah sampai di otot, nah nanti harus diambil kandung kencingnya. Nah pemirsa jangan sampai terjadi demikian. Jadi begitu tahu kencingnya berdarah dan tidak sakit, berobatlah ke dokter. Itu mungkin. Oh, jadi itu gitu. Jadi gejala umum yang bisa kita tahu ya dok ya. Betul. Sama kalau ada benjolan di penis yang dia mudah berdarah. Betul. Itu. Nah tapi untuk terbentuknya tumor sendiri itu bagaimana sih dok? Baik, wah makin pinter, makin tambah hari makin pinter nih. Alhamdulillah. Jadi gini Mbak Ica, jadi para pemirsa yang saya hormati, jadi begini, kalau sebetulnya sel tubuh kita itu normal itu akan pada waktu tertentu akan mati. Jadi atas batas waktunya, ya, seminggu katakanlah ya. Itu seminggu tuh harusnya mati diganti sel baru. Itu otomatis. Tubuh kita itu gitu. Akan tetapi ini selnya itu nggak mau mati. Dalam seminggu nggak mau mati, dia masih hidup terus. Nah padahal sudah datang penghuni baru kan, sel baru kan, sehingga numpuk jadi gede. Nah itu kejadiannya kayak gitu tuh. Maka ada saja yang mungkin yang tidak ganas ya, mungkin ada namanya tumor biasa ya, tidak jinak ya. Itu ada yang ganas ya, dia tetap aja malah merusak jaringan sekitarnya. Kadang-kadang ikut pembuluh darah, nanti berhenti di organ mana, dia akan merusak di sana. Memang ada sih sel, cuma yang nakal juga ada ya. Tapi manusia ya, ada yang nakal juga ya. Iya, macam-macam ya dok. Macam-macam ya gitu. Ya, gitu. Tapi selama ini kan yang kita tahu tumor ini dianggap sebagai penyakit yang mematikan. Sebenarnya benar nggak sih dok? Ya itu pertanyaan makin pintar lagi. Ya jadi gini, apakah bisa diobati kan pertanyaan gitu toh endingnya. Ya. Jadi para pemirsa yang saya hormati, kalau itu kita ketemukan di depan atau di awal-awal kejadian itu bisa diterapi. Bisa diterapi. Nah, permasalahannya kadang-kadang tidak tahu atau takut, ada sembunyi ya. Tahu gini biarin aja. Nah, ini yang sering kali. Kadang-kadang datang ke kami itu sudah lanjut. Nah, kalau sudah lanjut yang ganas maka dia akan berpindah-pindah, namanya metastasis. Dia akan ikut pembuluh darah ya, pergi kemana-mana. Nah kalau itu mengenai organ yang vital, ya meninggal orangnya. Gitu. Jadi di kondisi-kondisi tertentu ya dok tidak ya. Tidak selalu membuat seseorang itu jadi meninggal gitu kan. Ya. Yang penting adalah ketahuan di awal ya. Di awal, betul ya. Nah tadi kan dokter sudah kasih tahu nih bagian-bagian dari urogenital ini. Ya, tapi betul. Bagian mana sih dok yang rentan tumbuh tumor? Betul. Ya. Pemirsa yang saya hormati, kalau kita pisahkan laki-laki perempuan gitu ya. Kalau laki-laki memang yang paling banyak itu selama ini di dunia ini prostat. Ya, jadi CA prostat yang paling banyak. Kemudian diikuti kandung kencing. Ya, kandung kencing. Nah, kalau pada prostat itu gejalanya sama. Jadi kadang-kadang kencingnya berdarah, kadang tidak. Jadi sulit kencing. Biasanya gitu, sulit kencing. Nah, kalau itu ada kayak gitu, maka jangan berusaha misalnya obat supaya kencingnya banyak, bukan gitu, bukan produknya sedikit, tetapi tidak bisa keluar. Nah itu beda ya. Jadi memang nggak bisa keluar, kencingnya dikit karena di kandung kencing masih banyak. Nah kalau itu maka segera hubungi dokter. Kalau di awal ya, stadium awal, itu obat-obat itu banyak sekali. Bisa menyelesaikan obat-obatan ya, bisa menyelesaikan. Kalau misalnya nanti menyumbat ya udahlah, nanti prostatnya bisa kita kecilin ya, kita kerok, kita kecilin, kemudian kita obatin. Apakah itu sembuh?
Sembuh, bisa sembuh banyak. Kasus yang tersembuhkan itu banyak. Cuma seringkali ya istilahnya tadi putus asa, orang itu putus asa. Nah, ini ada tips pemirsa yang saya hormati. Kalau kena tumor jangan cemas. Jadi daya tahan tubuh diperbaiki. Orang happy. Itu nanti sel-sel itu akan terbunuh oleh antibodi kita. Oh, jadi kuncinya adalah happy ya, Dok? Harus happy. Harus happy. Kalau itu tiba-tiba, biasanya kan shock dulu. Waduh, dia ada tumor, nanti gimana seperti tadi pertanyaan. Wah, jangan-jangan aku umurku pendek. Oh, jangan, nggak usah gitu. Saya cari dokter yang bisa menangani saya. Nggak apa-apa solusinya. Biasanya saya kalau ketemu pasien demikian itu, biasanya saya langsung happy. Saya sajak senang dia. Nggak apa-apa, tenang aja. Nanti yang mikir saya, jangan Anda. Anda senang-senang aja. Yang mikir dokternya atau mosok mikir ya gantian toh ya. Oh, sudah datang ke dokter kan yang mikir dokternya. Ya gimana? Itu tadi kita obati rata-rata kalau di awal baik, Mbak. Walaupun ada ini saya punya pasien yang sudah sampai ke tulang belakang sampai lumpuh. Ada. Baik lagi. Itu bisa kembali. Jalan lagi. Oh. Jalan lagi, tumornya diatasi ya, kita obati. Saya justru malah kaget ini. Itu saya obati kalau nggak salah 2002 ya nggak salah. Itu belum lama tuh ketemu, loh, udah 20 tahun orang yang jalan. Oh, iya. Nemui saya jalan. Jadi mencari saya jalan, saya kaget juga. Saya tanya, Bapak masih jadi guru? Sudah pensiun. Dulu guru SMP, loh sudah pensiun. Loh tapi masih seger. Oh. Nah itu, maka saya bilang jangan mutung dulu, diobati dulu. Dia ingat saya ngomong gitu, waktu tahun 2002 itu, jangan mutung dulu, obati dulu. Ternyata betul sehat. Oh, jadi ya itu pertama kita jangan pesimis ya, Dok. Nggak boleh pesimis. Ya. Dan kita harus senang-senang terus, happy gitu. Betul, ya. Kalau stres itu juga bisa menjadi pemicu tumor itu akan makin parah. Bukan. Kalau sudah ada tumor, stres memperburuk. Oh, memperburuk. Fisiknya jadi buruk kan. Nah itu antibodinya nggak jalan kan. Nah itu makanya senang-senang aja Mbak Ica. Oh iya, Ica senang terus sih, Dok. Ya harus senang terus saja. Biar nggak ada penyakit ya, Dok. Gitu. Oke. Tapi untuk faktor penyebab nih, Dok, apa aja sih yang jadi penyebab adanya atau timbulnya tumor ini di organ ini, Dok? Ya, ini ada dugaan-dugaannya. Semuanya masih dugaan-dugaan. Dugaan biasanya zat-zat kimia yang bisa memicu gitu. Misalnya ya kalau zat-zat kimia laki-laki itu merokok gitu ya, itu tumor kandung kencing potensial. Kemudian orang yang bekerja di cat gitu, tukang ngecat, tukang bangunan, gitu tukang bangunan, itu bisa dicurigai itu menyebabkan kalau pada ibu-ibu zat-zat warna, zat-zat warna dulu yang suka batik dan sebagainya, zat-zat berwarna. Tapi sebetulnya kenyataannya ya sedikit ya, kasusnya di kita nggak banyak toh. Jadi mungkin apa benar teori itu dari barat? Ya belum tentu kan. Teori itu kan yang buat dari barat. Di sini kan orang batik kan nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Nggak apa-apa toh. Apa mungkin Allah melindungi ya kalau orang Jogja ya? Iya kali ya, Dok, karena istimewa, Dok. Istimewa ya itu kali gitu. Tapi penyebab yang paling sering Dokter Danarto temui itu sebenarnya apa sih, Dok, yang bikin ada tumor? Ya, yang paling banyak sebetulnya kita temui kandung kencing, tumor kandung kencing. Itu banyak. Kemudian tumor ginjal. Kemudian ya penis juga lumayan banyak sih. Kemudian kalau dewasa muda biasanya tumor tesis atau tumor buah zakar itu biasanya dekade ketiga. Itu sekitar gitu. Itu seringkali biasanya orang kaget-kaget. Kaget-kagetnya gimana? Nah, jadi setelah mungkin berkeluarga, lah itu kan istrinya tahu, loh kok besar gitu. Kok besar? Kok nggak diobatin? Nah gitu. Karena laki-laki biasanya sembunyi-sembunyi, lorong menengah gitu. Nah, biasanya gengsi dong. Yang tahu istrinya. Loh kayak gitu terus, itu berobat. Nah itu baru. Rata-rata ketahuannya gitu. Berarti kalau yang laki-laki atau pria nih ketahuannya biasanya udah lama ya, Dok ya? Biasanya gitu. Biasanya gitu. Didiemin aja gitu. Didiemin ya aja. gitu. Oke. Tapi tumor ini kan bisa terjadi ke laki-laki sama ke perempuan ya, Dok. Betul, ya. Nah kalau laki-laki tadi sudah ada ke ginjal, ke penis. Nah kalau perempuan ini lebih kemana? Sama. Jadi yang banyak itu di kandung kencing, kemudian di ginjal.
Ginjal banyak Oh. pada wanita. Tapi gejalanya sama dok kedua ini? Sama. Oh. Kencingnya berdarah. Begitu. Oh, jadi ketika kita ada kencing berdarah, tapi kok kencingnya nggak sakit, nah itu harus langsung Segera. waspada, Segera. Jadi kita mengetahui pertama kali lihat, loh kok aneh nih, segera aja periksa. Sampai itu dinyatakan tidak ada apa-apa. Oh, tapi ini kalau cewek kan dok, Ya. menstruasi ya. Beda menstruasi apa tidak kan gitu toh? Heeh. Ya kan tahu. Ceweknya tahu toh, ini waktu yang menstruasi apa enggak? Oh, kadang kan maju dan mundur dok. Oh, nah kalau pas bareng gitu ya. Iya. Nah, kalau pas bareng itu makanya nanti di USG ada apa? Enggak ada apa-apa ya sudah selesai kan. Mungkin darah mens gitu. Tapi jangan seolah-olah mungkin mens kayak gitu toh. Gampang kayak gitu toh. Nah, itu yang risiko. Ada nggak bedanya dok yang bisa kita jadikan patokan nih dok? Bedanya ya. Terus kan organ itu kan uretra itu kan di depan. Ya, di depan toh. Misalnya udah dibersihin gitu ya. Ternyata pipis tur ya, pipis kan beda dengan mens ya. Pipis tur itu ada merah lah itu. Oh, jadi nyampur ke air seninya itu ya dok ya? Betul. Oh, jadi perbedaannya adalah itu. Ya. Gitu. Kalau menstruasi kan darahnya dia netes doang. Gitu. Tes. Nggak- Kadang-kadang melongkol-melongkol gitu kan. Itu enggak. Oh, Gitu. iya. Jadi ini Ya. bisa jadi apa ya, salah satu gejala yang harus kita pahami, Ya, apalagi kira-kira apa gitu ya. perempuan nih yang masih menstruasi gitu. Ini Ya. kok darah mens, ternyata bukan. Kalau bercampur sama air seni itu bukan darah mens. Betul, Gitu. ya. Oke, ada penelpon yang masuk nih dok. Kita akan Siap. angkat dulu. Monggo. Selamat siang Reca Buntung. Selamat siang. Oh baik, nggak tahu nih dok ya. Oke, kalau gitu kita akan ke iklan dulu aja deh. Boleh, Ya, boleh, kita jeda silakan. dulu dokter. Ya. Dan untuk anda pemirsa yang ingin bergabung, bisa melalui WhatsApp dan SMS ya, atau line telepon bisa di 0816680144 atau melalui 550055. Kita akan kembali lagi dalam bincang siang hari ini bersama Dr. Danarto dari RSKB Anur Yogyakarta setelah jeda pariwara berikut ini.